والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sedang salat subuh yang senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada majelis pagi hari yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan seperti biasa kajian tafsir Al-Muyassar dari juz amma yang kita mulai dari surah An-Nas, yang mana pada pagi hari ini kita akan masuk di dalam surah Al-Humazah. Kita akan membaca ayat-ayat di dalam surah Al-Humazah, lalu kita akan kembali dari tafsir para ulama terkait dengan surah-surah tersebut. Kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadhanna fil khutamah wama adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Baik, ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Kita baca tafsirnya, jamaah yang berbahagia. Dari ayat yang pertama, Allah berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Wail likulli humazatil lumazah. Wail, kata para ulama, adalah syarrun wa halak, kejelekan dan kehancuran. Likulli humazatil lumazah, yakni likulli mughtabin linnas ta'anin fihim, orang yang dia pekerjaannya adalah mengghibahi manusia dan pekerjaannya adalah mencela kehormatan manusia. Kata Allah Ta'ala, wail, celaka atas mereka. Dalam ayat yang pertama ini, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, terdapat peringatan dari Allah Ta'ala dengan celaka, dengan wail kepada orang yang memiliki dua sifat. Sifat yang pertama adalah Allah katakan humazah. Ulama menyebutkan humazah maknanya adalah mughtab linnas, suka membicarakan saudaranya apa yang tidak dia sukai untuk dibicarakan. Dan ada satu hal yang penting dalam masalah ghibah. Seorang yang dia membicarakan kejelekan manusia, walaupun yang dia bicarakan adalah perkara biasa, namun orang yang bersangkutan tidak rela untuk dibicarakan, maka dia telah terjatuh ke dalam perbuatan ghibah, kecuali dengan uzur syar'i. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Nabi bertanya kepada sahabat, atadruna mal ghibah? Tahu kalian apa itu ghibah? Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan apa yang ada pada saudaramu, apa yang dia benci untuk disebutkan. Maka hati-hati para jamaah yang dimuliakan Allah. Dia menjadi ghibah atau tidak bukan dari kita yang berbicara, tetapi dari orang yang dibicarakan. Suka atau tidak dia bicarakan. Dia memiliki rumah tangga yang berada di ujung tanduk. Lalu orang ini membicarakan kejelekan ataukah rumah tangga saudaranya.
Saya dengar-dengar dia mau begini, begitu, dan lain sebagainya. Ini ghibah. Baik, maka kita waspada agar tidak terjatuh ke dalam penyakit wail. Kemudian yang kedua, lumazah. Kata ulama tafsir, lumazah maknanya adalah ta'an. Orang yang suka menta'an, mencela saudaranya. Seorang muslim itu tidak diajarkan oleh Nabi suka mencela. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min bi ta'an wala la'an wala al-fakhish wala al-badhi." Seorang muslim itu tidak dianjurkan ta'an, sikit-sikit mencela, sikit-sikit cela, keluar kamus-kamus binatang dia. La'an, suka melaknat. Fakhish, suka bicara dengan ucapan-ucapan yang kotor. Badhi, ucapan yang rendah, tidak. Baik, maka ini adalah anjuran kepada kita semuanya untuk menjaga lisan. Baik humazah atau lumazah, pangkalnya adalah lisan kita. Maka shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ditanya oleh Muadz, "Ya Rasulullah, apakah kita disiksa dengan ucapan kita?" Kata alaihi salatu wassalam, "Wahal yakubbun nasu finnari ala wujuhihim wa fi riwayah ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Bukankah banyak orang-orang yang dijatuhkan oleh Allah kebalik, nyungsep kepala dulu ke neraka, melainkan disebabkan karena lisan-lisan mereka. Baik. Kemudian ayat yang kedua Allah mengatakan alladzi jama'a malan wa addadah. Mereka yang mengumpulkan harta dan menghitungnya terus. Kata ulama tafsir maknanya alladzi kana hammuhu jam'ul mal wa ta'daduh. Yang ada di sini adalah bagaimana dia mengumpulkan uang dan selalu dia menghitung simpanannya. Kita cermati dari ayat Allah yang kedua ini, bukan yang tercela mujarrad jam'il mal. Orang yang mengumpulkan harta itu adalah perbuatan mubah. Boleh dia mengumpulkan harta. Akan menjadi nilai ibadah kalau dia tujuannya dalam mengumpulkan harta untuk memberikan nafkah, untuk sedekah, untuk ta'ah. Tetapi para jamaah yang dimuliakan Allah, yang tercela adalah dia mengumpulkan harta dan dia jadikan itu sebagai ambisi satu-satunya. Makanya ulama mengatakan alladzi kana hammu. Ham itu adalah fikirannya, selalu dia berada di dalam dunia. Bagaimana dia punya uang? Karena hamnya adalah dunia, untuk ibadah nol. Untuk ibadah nol. Ini yang jadi masalah jamaah yang berbahagia. Kalau seorang dia mengumpulkan harta, apalagi misalnya memang butuh pengeluaran banyak, sehingga dia perlu income yang banyak. Bagaimana? Di mana ada celah untuk dia dapat bisnis, dia masuk di dalamnya. Tetapi dia ingat bahwa ini adalah sesuatu yang sementara. Sedangkan keridhaan Allah adalah selama-lamanya. Maka dia tidak lupa keridhaan Allah. Orang seperti ini tidak masuk ke dalam ayat yang kedua ini. Abdurrahman ibnu Auf, kaya raya, bisnis. Ketika ingin diberikan oleh saudara dia yang dipersaudarakan oleh Nabi di Madinah, beliau menolak dan mengatakan dengan lembut, "Dullani ala suq, tunjukkan saya pasar." Tentunya kalau beliau radhiyallahu an masuk ke dalam pasar, ya sudah, yang berjalan adalah apa? Pikiran bisnis. Bagaimana dia bisa memanage bisnisnya, itu boleh. Tetapi bukan dijadikan sebagai ham. Hammud dunya maknanya adalah dia menjadikan dunia segala-galanya. La din, wala ilm, wala akhirah. Nggak ada agama, nggak ada ilmu, nggak ada kehidupan akhirat. Ini yang tercela. Baik, semoga kita tidak faham dengan fenomena dunia ini para jamaah. Karena kadang ada orang yang dia terlalu ekstrim, terlalu ifrat, ekstrim kanan, terlalu ghulu dalam menyikapi dunia, sehingga dia menganggap kalau dunia itu adalah neraka.
Tidak mau dia memiliki dunia barang secuil pun. Akhirnya anak istrinya terlunta-lunta, tanggung jawabnya tidak ada, sibuk dengan ibadah. Betul, itu ibadah bagus, tetapi Allah Ta'ala mengatakan wala tansa, apa terusannya? Nasibaka minad dunya. Kamu masih hidup, butuh oksigen, butuh harta, butuh sesuatu yang membantu dia menegakkan tulang punggungnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, kafa bil mar'i ithman an yudhayyi'a man ya'ul. Cukup seorang itu dia mendapatkan dosa kalau mengabaikan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Fa idza qudiyatis salatu, dalam surah Al-Jumu'ah, kalau kalian sudah menyelesaikan salat Jumat, fantashiru fil ardi, menyebar di bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah keridhaan Allah. Bagaimana kita mencari keridhaan Allah? Cari duit, cari nafkah. Lalu Allah menyambung wadhkurullaha katsira, tetapi zikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak, la'allakum tuflihun, agar engkau menjadi orang yang beruntung. Diawali dengan ibadah, diakhiri dengan ibadah. Tengah-tengahnya apa? Cari duit. Baik, dengan ini para jamaah yang saya muliakan, dia selaras sesuai dengan apa yang ada di dalam dalil Al-Quran dan Sunnah. Tidak pula dia kemudian tafrid, tidak ada di pikirannya kecuali harta, harta, dan harta. Kalau yang pertama ini nggak mau punya harta sama sekali. Tengah-tengah. Baik. Kemudian Allah mengatakan di ayat yang ketiga, yahsabu annama lahu akhladah. Dia menyangka kalau harta dia akan mengkekalkannya. Nah, ini adalah sebagai bias, sebagai hasil ketika seorang hamnya itu dunia. Ketika seorang yang ada di pikirannya adalah dunia, dia akan menganggap kalau dunia itu yang akan mengkekalkan dia. Dunia itu yang mengangkat kedudukannya. Ini adalah hasil dari orang yang hamnya itu dunia. Mari kita perhatikan bersama para jamaah. Apa hasil yang keluar? Dia menganggap dunia itu segala-galanya. Dia menganggap kemuliaan bisa dibeli dengan dunia. Dia menganggap kehormatan bisa dibeli dengan dunia. Bahkan na'udzubillah, mereka menganggap semuanya surga bisa dia beli dengan dunia. Asal dia punya dunia pasti masuk surga. Padahal tidak ada amal wala ta'ah. Ulama mengatakan yadhunnu annahu dhamina li nafsi bihadzal mal alladhi jama'ah al-khulud fid dunya wal iflat min al-hisab. Dia menyangka kalau dia punya harta itu, dia akan selamat di dalam kehidupan dunia, kekal, dan nanti di hari kiamat akan lewat daripada hisab. La ilaha illallah. Ini adalah pemikiran yang terbalik 180 derajat. Makanya Allah mengatakan dalam ayat yang keempat, kalla, sekali-kali tidak. Tidak mungkin. Orang yang ada di dunia ini, yang masih hidup di alam dunia, manakala dia memiliki dunia yang banyak, dia terbebani untuk menjaga dunia itu. Dia terpenjara dengan dunia itu. Para jamaah, dia terikat dengan dunia itu. Betul atau tidak? Demi Allah, dia terpenjara dengan dunia itu. Illa man qala biyadihi hakadha wa hakadha wa hakadha wa hakadha, kata Nabi. Kecuali orang yang mengambil tangannya, dia berikan, dia berikan, dia berikan, dia berikan. Dia akan selamat. Orang yang tidak seperti itu, dia akan terikat lehernya dengan dunia. Kemana dunia pergi, dia terseret. Bukan terbawa berjalan dengan rela, tapi terseret dia dengan lehernya kepada dunia tersebut. Ini syai' waqi', mahmus, malmus, mahsus. Sesuatu yang menjadi kenyataan, fenomena yang tidak bisa kita pungkiri. Kita capek menjaga dunia. Bagaimana kita akan kekal di dunia ini? Di akhirat nanti orang yang banyak dunianya, justru mereka akan lama di dalam hisab. Wa ashabul jaddi mahbusun, kata Nabi. Orang yang mereka kaya, mereka masih ngantri tertahan di dalam hisab. Wa ashabun nar qad umira bihi ilan nar. Orang yang mereka memang asli penduduk neraka sudah dimasukkan ke dalam neraka. Kemana orang yang hartanya pas-pasan? Yang hartanya lebih sedikit sudah masuk dalam surga. Yang masih banyak hartanya masih ngantri, kata Nabi. Mahbusun, ngantri.
Semakin banyak hartanya, semakin lama penanggung-jawaban hisab di yaumul qiyamah. Min aina ihtasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia dapat, dikemanakan hartanya. Baik, ini Allah katakan dalam ayat yang keempat, kalla, sekali-kali tidak. Laisal amru kama yadhun, kata ulama. Bukan seperti yang kalian anggap. Qala la yumbadanna fil khutamah. La yumbadanna fil hutamah. Kalian akan dilemparkan ke dalam neraka, dinamakan dengan hutamah. Karena neraka itu memakan semua yang ada di dalamnya. Qala la yutrihanna finnar, kata para ulama. Kalian akan dilemparkan ke dalam neraka allati tahshammu kullama yulqa fiha, yang akan melahap semua yang ada di dalamnya. Harta benda kita tidak akan mampu menyelamatkan kita. Jabatan kita tidak akan berharga di kala itu. Yang akan memberikan manfaat adalah orang man atallaha biqalbin salim, hati dia yang bersih, hati yang penuh dengan ta'ah. Itu yang akan memberikan manfaat. Oleh karena itu, jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengingatkan kepada kita semua tentang hakikat kehidupan yang sebenarnya. Baik. Kemudian qala wa ma adraka mal hutamah? Tahukah kamu apa itu al-hutamah? Narullahil muqadah, neraka Allah yang menyala-nyala. Al-muqadah maknanya adalah neraka Allah yang al-mushta'ilah, yang menyala-nyala, asyadidatul lahab, yang sangat kuat dan sangat mengerikan. Nyalaan api tersebut bukan sekedar api biasa. Allati min syiddati harriha, yang mana karena sangat panasnya, tanfudhu minal ajsami ilal qulub, masuk panasnya itu ke dalam. La ilaha illallah. Siksaan yang mengerikan, yang tidak bisa kita anggap suatu hal yang sepele. Orang yang ada di dunia ini tersengat listrik ataukah terkena sesuatu yang panas, bagaimana perasaannya? Padahal neraka yang ada di dunia ini, api yang ada di dunia ini, 1% bandingannya dengan apa yang ada di neraka. La ilaha illallah. Kalau kita memikirkan seperti itu, kita akan tertahan dari perkara-perkara yang haram. Tetapi yang jadi masalah adalah peredaran darah ketakwaan dalam tubuh kita sudah banyak yang tersumbat. Kemaksiatan itulah sebabnya. Sehingga melewati neraka yang seperti ini keadaannya, kita tidak berpikir sama sekali. Kita menganggap, itu kan mereka yang masuk neraka, kalau saya masuk surga. Optimis. Padahal ini adalah sesuatu yang berbahaya. Narullahil muqadah. Allah mengatakan setelahnya, allati tattali'u 'alal afidah, yang masuk ke dalam hati. Innaha 'alaihim muqsadah. Mereka itu di dalamnya itu muqsadah, terikat dengan salasil wa aghlal, rantai besi dan lain sebagainya. Wa fi amadim mumaddadah, sehingga mereka itu tidak keluar dari neraka tersebut, diikat oleh Allah Ta'ala. Ini keadaan neraka Allah bagi mereka yang benar-benar melanggar syariatnya. La yuqdha alaihim fayamutu, kata Allah. Orang yang di neraka itu tidak akan dimatikan. Mereka tidak akan disiksa, sekali siksa habis lalu mereka mati. Wa la yukhaffafu min adzabiha, dan mereka tidak akan dikurangi dari siksaan yang ada di neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap terkelupas kulit mereka di neraka, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru agar mereka terus merasakan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mau lawan neraka Allah yang seperti itu? Allati waquduha an-nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Sijil, neraka yang dinamakan dengan sijil, yang terdapat di dalamnya batu bebatuan yang panas. Takut kita harus seperti itu para jamaah. Kita harus benar-benar menjadikan ketakutan kita itu menahan kita dari kemaksiatan. Tidak cukup kita membaca, tidak cukup kita hanya melewati ini semuanya. Tidak cukup kita berpura-pura
Dengan ayat-ayat seperti itu kita seakan-akan memahaminya, tetapi di dalam praktek kehidupannya kita seperti itu, seperti biasa. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, surah ini dinamakan dengan surah Al-Humazah, yang memiliki arti orang-orang yang mereka suka mencela, suka melanggar larangan Allah Ta'ala, yang berujung kepada neraka Allah yang dinamakan dengan Al-Hutamah, neraka yang memakan semua yang ada di dalamnya. Oleh karena itu mari melalui tafsir yang kita baca dalam surah Al-Humazah ini, kita memperbaiki jiwa kita, diri kita. Kita jadikan dunia ini sebagai ladang untuk beramal di dalam kehidupan akhirat kelak. Kita jaga lisan kita untuk tidak membicarakan kejelekan orang lain, sibuk dengan aib orang lain, melainkan sibuk dengan aib diri kita sendiri, dan berusaha untuk menjadi seorang yang bisa bertemu kepada Allah Ta'ala kelak dengan qalbun salim, dengan hati yang benar-benar selamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya rasa tafsir dari surah Al-Humazah ini cukup untuk menjadi faedah di subuh hari yang berbahagia ini. Baik, terima kasih atas perhatian semuanya. InsyaAllah kita cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.